Salam Patriot, di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Di dunia yang beradab, ada aturan sederhana. Jika ingin damai, hormati tetanggamu. Jika berbeda pendapat, duduk dan bicara. Itulah nilai universal yang dijunjung masyarakat beradab di Asia, termasuk Indonesia dan Jepang. Namun, nilai-nilai sederhana ini tampaknya tidak pernah masuk dalam kamus Partai Komunis China. Baru-baru ini, dunia kembali dibuat tercengang. Seorang diplomat China dengan enteng mengancam akan memenggal kepala Perdana Menteri Jepang hanya karena Jepang menegaskan sikapnya soal keamanan Taiwan. Bayangkan, bukan preman pasar, bukan akun anonim, tetapi perwakilan resmi negara yang seharusnya menjaga hubungan diplomatik. Ini bukan hanya amoral, ini adalah potret jelas bagaimana PKC memandang dunia. Siapapun yang tidak tunduk harus dibungkam. Ketegangan bermula ketika PM Jepang Takaichi menyatakan bahwa jika China menyerang Taiwan, Jepang akan merespon secara militer. Sebuah posisi yang logis bagi negara yang tidak ingin kawasan Asia Timur berubah menjadi ladang perang. Tapi apa respon Beijing? Ancaman, cacian, dan serangan verbal dari media pemerintah China. Mereka menuduh Jepang sebagai pembuat onar, otak rusak, bahkan omong kosong. Dan seolah belum cukup, Kementerian Luar Negeri China kemudian memperingatkan bahwa jika Jepang berani membantu Taiwan, itu dianggap sebagai agresi dan China akan melakukan serangan balik. Padahal justru China lah yang merongrong status quo di Selat Taiwan, memaksa negara-negara lain waspada. Bandingkan sikap PKC dengan negara-negara G7. Ketika ketegangan memuncak, G7 mengeluarkan pernyataan bersama, tekankan perdamaian, stabilitas, dan menolak perubahan status quo dengan kekerasan. Sikap beradab ini bertolak belakang dengan propaganda agresif Beijing. Bahkan Presiden Taiwan Lai Ching-te menyebut bahwa dukungan global itu menunjukkan dunia sudah melihat siapa sebenarnya provokator di kawasan itu. Dan disinilah wajah asli PKC kembali terbongkar. Mereka selalu memposisikan diri sebagai korban, padahal merekalah pihak yang memicu kebencian dan ancaman. Inilah pola klasik PKC, memulai provokasi, menyebar propaganda anti Jepang kepada rakyatnya, lalu menuduh pihak lain sebagai biang kerok masalah. Dan ironisnya, propaganda kebencian ini disebarkan oleh apa yang mereka banggakan sebagai diplomasi prajurit serigala. Diplomasi ala preman, negara yang menyelesaikan konflik bukan dengan dialog, tetapi dengan ancaman dan intimidasi. Kita harus jujur, selama PKC memegang kekuasaan, perdamaian Asia tidak pernah benar-benar aman. Negara yang memenggal kebebasan rakyatnya sendiri tentu tidak akan ragu mengancam tetangga. Negara yang membungkam suara internalnya dengan kekerasan tentu tidak akan ragu menggunakan retorika barbar ke luar negeri. Hari ini Jepang yang diancam, besok mungkin Filipina, India, atau negara-negara ASEAN termasuk Indonesia, dan pada ujungnya seluruh Indo-Pasifik. Karena itu, narasi ini bukan hanya untuk Jepang atau Taiwan. Ini adalah peringatan bagi seluruh bangsa Asia. Jangan pernah tertipu oleh wajah manis PKC. Di balik ujaran damai dan janji ekonomi, ada ambisi hegemonik yang siap menghancurkan stabilitas kawasan. Indonesia sebagai bangsa berdaulat dan cinta damai harus belajar dari situasi ini. Jangan biarkan infiltrasi ekonomi, propaganda budaya, dan manipulasi diplomasi menggerogoti kedaulatan kita. Jangan biarkan negeri ini menjadi panggung bagi kepentingan asing yang tidak membawa nilai kemanusiaan, tetapi membawa budaya intimidasi. Karena kedamaian Asia hanya bisa terwujud bila kita bersatu menolak tirani, dan kebenaran hanya menang jika rakyat berani bersuara. Sahabat Patriot, jika Anda setuju bahwa Asia harus berdiri tegak melawan intimidasi PKC, bantu sebarkan video ini. Like, comment, share agar lebih banyak orang Indonesia sadar tentang ancaman di kawasan kita. Karena kebenaran tidak boleh dibungkam dan suara Anda sangat berarti.
Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.